Oke, baik teman-teman, selamat malam. Terima kasih banyak ya atas waktunya pada malam hari ini. Jadi, aku sebelumnya mohon maaf banget nih ya, karena ngaret kurang lebih 17 menit. Jadi, mungkin teman-teman udah menunggu juga ya. Dan juga untuk link Zoom-nya mohon maaf ya, agak telat dikirim karena tadi ada kesalahan teknis dari tim internalnya Edward. Nah, nanti ke depannya apa ya, diharapkan tidak ini lagi ya, tidak telat lagi. Nah, jadi kita melanjutkan lagi ya untuk materi yang kemarin membahas tentang fundamental Python ya. Nah, tapi kita bakal lanjut lagi nih untuk pembahasan selanjutnya. Kemarin kita udah bahas tentang ini ya terkait Python itu bahasa pemrograman untuk apa sih, terus digunakan untuk apa di ranah data analis, itu sepowerful apa, digunakan untuk macam-macam, ada yang buat scraping data, terus kemudian buat analisis data dan sebagainya. Nah, jadi malam hari ini aku pengen kenalin ke teman-teman sekalian, sekalian kita simulasi ya, terkait apa sih komponen-komponen yang ada di Python gitu. Nah, sebagai gambaran aja ya, teman-teman. Aku izin untuk share screen, terus aku balik lagi ke Witri School ya, ke website yang kemarin. Jadi aku nggak pakai slide PPT nih ya, teman-teman. Mohon maaf banget. Kenapa? Karena aku pengen langsung praktek aja sebenarnya. Tuh, jadi ngejelasinnya langsung. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemarin tuh kita udah nyampe mana ya? Di variabel ya. Oke, karena agak ngaret, jadi mungkin nanti sampai jam 9 lewat dikit ya, mungkin lewat 10 menit atau 15 menit, supaya nanti teman-teman sekalian bisa dapat ilmunya juga nih, gitu. Kalau memang sempat ke depannya, kita bakal bikin project kecil-kecilan untuk membahas itu ya, seberapa powerful Python ini. Oke, nah untuk variabel itu sendiri itu kita bisa initiate seperti ini. X sama dengan 5, Y sama dengan John. Jadi 5 ini adalah integer, kemudian John ini itu adalah string ya, yang dimana itu ditampung di variabel. Itu. X itu variabel. Jadi variabel itu bisa macam-macam ya untuk ininya apa penulisannya gitu. Bisa huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Terus kemudian ini bisa kita kasih komen juga seperti ini. Komen ini digunakan untuk penanda ya, memberikan informasi bahwa variabel ini tuh apa gitu. Fungsinya buat apa. Nggak cuk skopnya nggak cuman variabel aja, tapi bisa sampai ke satu function dan sebagainya. Kemudian apalagi ya? Ini kemarin kita udah sempat bahas ya. Eh, kita lanjut lagi aja ke data tipe. Nah, oke. Macam-macam data type ya. Data type. Dalam bahasa pemrograman, data type itu adalah konsep yang penting. Kenapa? Karena tipe data itu menentukan kita itu mau memberikan informasi dalam bentuk apa, gitu ya, output. Karena pada dasarnya, ketika kita ingin mendevelop sesuatu, mengembangkan sesuatu itu, kita apa? eh, tentunya berkaitan sama data gitu ya. Kita bakal menyinggung data. Nah, variabel itu dapat menampung data dari berbagai tipe yang berbeda gitu ya. Terus ada banyak nih macam-macam tipe datanya. Yang pertama text type. Text type itu str atau string. Kemudian numeric type itu ada integer, float, complex. Sequence itu list, tuple, range. Mapping itu ada dictionary. Ya, nanti kita belajar dictionary. Set types, jadi ada set, frozen set, jadi kita bisa pakai buat ngeset. Terus boolean, boolean itu kayak 1 0, true false dan sebagainya. Binary types itu ada bytes, byte array, memory view, terus ada non juga, non type. Nah, cara untuk mendapatkan tipe data itu seperti yang kemarin udah dijelasin ya, tipe data string, tipe data integer, itu kita bisa pakai metode type seperti ini gitu. Kita bisa setting seperti ini. Data type-nya itu string, kalau misalkan pakai petik. Kalau angka tanpa koma berarti integer. Kalau pakai koma berarti float. Tuh. Nah, kompleks itu kalau misal pakai J. Nah, ini kalau di matematika itu ada J gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut di pelajaran matematika sebenarnya.
Terus kemudian ada list. List itu kalau di JavaScript atau di bahasa pemrograman lain itu array ya, larik kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau di Python itu namanya list gitu. Kita pakai tanda kurung kotak seperti ini. Terus kemudian ada tuple. Tuple itu kurung biasa seperti ini. Nah, nanti akan dibahas perbedaannya. Terus range itu berarti ini ya, apa jarak gitu. Jaraknya itu 6. Itu tipe data sendiri. Terus ada dictionary. Dictionary itu kalau di JavaScript itu namanya objek ya. Objek atau teman-teman pernah dengar istilah JSON. JSON itu JavaScript Object eh, JSON itu JavaScript Object Notation itu ya. Itu dictionary kalau di Python. Terus ada set juga. Set itu kayak objek tapi dia nggak ada key sama value. Dia langsung value-nya aja. Itu ya. Jadi ada macam-macam dan sebagainya. Terus kalau misal mau dikasih spesifik tipe datanya, kita bisa tambahkan str, int, float di sini. Itu sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Terus untuk numbers, numbers itu ada macam-macam ya, ada integer, float, sama kompleks. Nah ini seperti ini. Numbers, terus ada float sama kompleks gitu ya. Nah ini kita apa bahas cepet aja ya. Nah di sini kita ada apa random modul ya. Jadi random ini sebenarnya modul, modul yang diimport di Python. Lalu kemudian nanti kita pakai modul tersebut untuk mengolah datanya, mengolah variabel gitu. Kita coba buka pakai Visual Studio Code ya. Nah, ini yang kemarin. Kita bisa melakukan import sebenarnya, tapi import itu kita harus setting interpreternya dulu sebenarnya. Import random. Nah, seperti ini. Nanti random itu bisa kita gunakan ininya ya, apanya modulnya. Nah, ini aku nggak tahu ya. Ini kayaknya udah di setting sih ininya apa interpreternya dari Visual Studio Code. Jadi udah langsung otomatis. Nah, kalau mau di setting itu biasanya kita pakai preference terus nanti ada ini ya ada di bagian settingsnya itu nanti kita cari interpreter. Nah, kalau misalkan di Visual Studio Code itu agak susah sebenarnya buat settingnya. Coba aku pakai PyCharm aja ya. Nah, kalau pakai PyCharm itu dia sekalian aku kenalin aja. Ini text editor juga. Itu apa bisa kita pakai defaultnya itu digunakan untuk Python gitu. Nah, untuk ngatur-ngatur interpreternya itu kita bisa cek di bagian settings. Bentar. File, terus bagian settings. Nah, nanti ada Python interpreter. Nah, di dalam interpreter ini itu ada banyak modul ya, modul-modul internal bawaan Python, terus ada modul yang dari eksternal juga yang perlu kita install, lalu kita gunakan, kita pakai untuk mengelola data yang ada di sini. Nah, ini dulu aku pernah bikin data data apa kayak semacam script. Nah, scriptnya ini itu digunakan untuk mendownload semua video yang ada di YouTube gitu. Nah, jadi nanti kita bakal pakai namanya itu modul CSV. Lalu kemudian ada modul YouTube juga ya. Nah, modul YouTube itu nanti ada banyak metode-metode yang bisa kita gunakan gitu. Contoh di sini PyTube ya. Nah, PyTube itu kayak semacam modul yang digunakan untuk mengambil data dari YouTube-nya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini udah cukup kompleks ya sebenarnya. Nah, kalau misal kita mau membuat sebuah project baru, di sini kita bisa bikin Python file, terus kita kasih nama tes gitu contoh. Kita import random seperti ini. Kalau misalnya warna hitam kayak gini, itu warning ya untuk modulnya itu belum terpakai sama sekali. Jadi masih useless gitu.
Nah, kapan dia dianggap terpakai? Itu ketika kita mulai initiate nama modulnya itu di bawahnya. Seperti ini, random ini kepake ya. Terus random itu ada range seperti ini. Jadi kita tuh biar bisa dapat random angka dari 1 sampai 10 gitu ya. Coba kita tes dulu mungkin ya. Nah, ini angka 5. Terus kemudian kita run lagi. Nah, angka 8. Jadi random ya antara 1 sampai 10, angka 9 gitu. Kalau misal mau sampai 1000 itu bisa di set 1000, terus kita klik kanan di tab test.py-nya, terus kita run. Nah, jadi nanti dia bakal random memilih angka dari 1 sampai 1000. Jadi kalau misal teman-teman mau membuat sebuah apa ya, kayak semacam game, terus gamenya itu game tebak-tebak angka, itu bisa pakai random range itu ya. Itu implementasi sederhana. Nah, jadi random Python number itu seperti itu. Terus casting ini, oh ya, ini lebih ke apa? eh, ini ya, mengkonversi atau memberikan tipe data ke dalam sebuah variabel. Kalau misalkan ternyata variabelnya itu apa, value, sebuah value ya, mohon maaf, sebuah value-nya itu string, terus kita masukin ke method float yang udah bawaan dari Python, tuh dia nanti bakal dipaksa atau dikonvert menjadi bentuk float. Jadi Z ini nanti value-nya jadi 3,0. Itu kalau float kan ada angka di belakang koma gitu ya. Terus, oke, kita lanjut lagi. Python string. Python string itu berarti yang berupa teks. Biasanya itu dalam bentuk petik seperti ini ya. Petik 1 maupun petik 2 itu tetap sama. Terus bisa pakai double quotes seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa di-enter. Jadi, kalau misalkan string 2 seperti ini aja, itu tuh nggak bisa di-enter. Misalkan hello gitu ya. Misal kayak gini. Contohnya. Hello. Terus aku enter seperti ini, itu nggak bisa, nanti bakal error. Seharusnya ada error gitu, karena apa? Ini tuh nggak kebaca gitu. Ini dibaca line baru, tapi tidak masuk ke dalam variabel. Itu makanya error gitu ya. Nah, kalau kita pakai triple quotes, multi line string, itu bisa nanti kayak gini. Nah, dibikin seperti ini. Terus kita coba run. Nah, jadi seperti ini. Jadi banyak line gitu ya, langsung kita cetak gitu teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Nah, string itu adalah sebuah array atau sebuah list ya, list atau lari. Nah, kalau misalkan kita mau mendapatkan huruf H, berarti indeksnya itu indeks ke 0. Nah, karena first character itu berada di posisi angka 0 dulu. Gitu. Jadi huruf H yang bakal keluar. Kita coba tes ya. Try it yourself. Nah, ini huruf duluan yang keluar. Kenapa? Karena indeks ke 1. Kalau indeks ke 0, itu berarti huruf H yang keluar. Seharusnya. Nah, ini huruf H yang keluar ya. Terus HELLO berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Misal huruf O berarti indeks ke 4. Kita klik run. Nah, gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita bisa melakukan looping juga, tapi mungkin aku bakal jelasin di ini ya, selanjutnya ya, di section selanjutnya. Oke, kita masuk ke tipe data boolean. Boolean itu true or false. Jadi seperti yang sudah aku praktekin kemarin, itu kan kita pakai if ya. If terus dalam kurung expressionnya. Gitu. Kalau di sini, itu tuh nggak ada dalam kurungnya sih sebenarnya. Nah, kayak gini, dia langsung if terus expressionnya apa, nanti ketika expression ini terpenuhi atau booleannya false, dia bakal menjalankan blok codingan yang ada di dalamnya gitu. Dengan ada ini ya, jarak tabulasinya ya.
Lalu kemudian kalau salah berarti dia nggak bakal ngejalanin ini gitu. Nah, ini sebenarnya dalam bentuk expression ya. The expression is evaluated and Python returns the Boolean answer. Tuh. Jadi 10 lebih besar dari 9. Nah, apakah itu benar? Kalau itu benar berarti outputnya itu true. Terus kalau 10 sama dengan 9, apakah itu benar? Kalau benar sama dengan true, kalau salah false. Terus 10 kurang dari 9 itu benar atau tidak? Kalau misalkan benar, true. Kalau salah, false. Ini teman-teman bisa menebak kira-kira dari line 1, 2, 3 ini polanya, jawabannya itu apa? 1, 2, 3. Coba ada yang bisa jawab mungkin di apa kolom chat. Kira-kira jawabannya apa? Yang line 1, line 2, line 3 gitu. Langsung bersamaan aja. Ada yang bisa jawab? Line 1 itu 10 lebih besar dari 9. Kemudian line 2 10 sama dengan 9. Line 3 10 kurang dari 9. Oke, ya, oke, nggak deh jawab ya. True, false, false. Oke, Rizky jawab true, false, false. Coba kita buktikan ya. True, false, false. Ya, benar sekali Rizky. Oke, jadi true, false, false. Jadi benar, salah, salah. Nah, sama dengan yang ditandai dengan satu kali. Ya, satu kali sama dengan. Itu bukan merupakan sebuah expression. Itu adalah sebuah sintaks untuk memberikan nilai. Contoh kayak misalkan A sama dengan 1. Nah, berarti variabel A itu diberi value 1 gitu. Nah, kalau expression sama dengannya itu dua kali gitu. Dua kali itu maksudnya adalah untuk melakukan komparasi antara value yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi ada dua kali. Nah, komparasi itu sebenarnya sama dengannya bisa tiga kali. Nah, kalau tiga kali itu benar-benar identik komparasinya. Jadi nggak cuman value-nya aja yang sama gitu, tapi sampai ke tipe datanya. Contoh kayak misalkan aku pakai komparasi dua kali, tapi di sini itu string 10 gitu. Apakah sama hasilnya? Hasilnya tetap false ya, karena di sini string. Nah, coba kalau misalkan seperti ini. Sini bakal true. Nah, kalau di JavaScript itu dia spesifik sampai tipe datanya ya. Nah, kalau di Python itu dia harus benar-benar identik. Makanya sama dengannya itu sampai tiga kali. Gitu. Kalau misalkan mau benar-benar sama gitu, identik. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kemudian oke, ini untuk penggunaan ini ya, if else ya. Jadi nanti boolean itu bakal kita bahas di kondisional. Terus ini kita juga bisa pakai bool. Bool ini untuk membuat si value-nya ini itu berbentuk ini ya, berbentuk boolean. Kalau misalkan ini bukan merupakan expression, dia defaultnya menjadi true gitu. Oke, mau ditunggu sebentar ya. Saya mau lihat dulu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke operator ya. Nah, jadi di Python itu ada namanya operator. Operator itu sama seperti pelajaran matematika ya. Kalau teman-teman ini pernah lihat tuh ada namanya kutabali ya. Kutabali itu kurang tambah bagi kali itu. Ada arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical, identity, membership, bitwise. Jadi kita pelajari. Nah, ini plus itu addition, X tambah Y, X plus Y, X min Y, subtraction, multiplication, division, modulus. Modulus itu untuk membedakan antara ini tuh bisa dibagi, ada sisanya atau tidak gitu. Kalau misalkan nggak ada sisanya, itu berarti outputnya nol, modulus. Kalau misalnya ada sisanya, itu berarti satu outputnya. Nah, itu biasanya modulus ini dipakai untuk membedakan antara bilangan ganjil dengan bilangan genap.
ya itu. Exponentiation itu untuk eh, ini ya bikin eksponensial gitu. Ini berarti 2 pangkat 5 ya untuk perpangkatan gitu. Kalau misalkan bintangnya 1 itu berarti perkalian multiplication. Tapi kalau eksponensial dia bintangnya 2 kali gitu. Misal kita mau bikin 10 pangkat 5 berarti 10 bintang-bintang 5 gitu. Nanti hasilnya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berarti 100.000 ya. Oke, benar. Nolnya 5 kali. Floor division ini untuk eh, apa? 15 bagi 2 rounds the result down to the nearest whole number. 15 bagi 2 itu kan berarti berapa? 7 ya. 7,5 ya sebenarnya. Nah, tapi dia bakal dibulatkan. Dibulatkan ke bawah. Result down to the nearest whole number. Gitu, dibulatkan ke bawah. Itu. Terus apalagi ya? Assignment operator. Nah, seperti yang sudah ini ya aku bilang tadi, kalau yang sama dengan 2 kali itu comparison ya, komparator. Nah, kalau yang assignment itu berarti pakai sama dengan 1 kali. Nah, sama dengan 1 kali itu berarti X sama dengan 5, itu berarti kita mengassign value angka 5 ini ke variabel X. Tuh, gitu ya. Berarti kita memberikan value gitu ke variabel X. Terus kalau pakai plus sama dengan, itu berarti kita eh, menambahkan value existing value. Maksudnya apa nilai yang sudah ada di X itu dengan angka 3 gitu. Jadi sama seperti X sama dengan X plus 3 gitu. Kayak ini ya apa? Kayak rumus di matematika ya. Terus min sama dengan itu berarti pengurangan ya, dikurangi dengan angka 3 gitu. Kalau misalkan X ini sudah punya value gitu. Kita coba try it X sama dengan 5 ya. Awalnya 5. Nah, terus di bawahnya X kurang sama dengan 3. Berarti itu sama aja X sama dengan 5 kurang 3. Gitu. Jadi di sini hasilnya 2. Terus pembagian juga sama. Modulusnya juga sama. Jadi bagi sisa, bagi 3 itu ada sisa atau tidak. Tuh. Terus ini untuk apa? Sisanya juga ya, pembagian sisa. Terus ini untuk perpangkatan, ini untuk logical ya, logical operator. Jadi pakai N, terus ada OR, ada NOT juga gitu ya. Nah, ini udah masuk bitwise. Nanti kita bakal bahas itu. Nah, terus yang tadi aku bilang ya, comparison operator itu equal, equal itu 2 kali. Jadi kita mau membandingkan apakah variabel X ini sama dengan Y. Kalau sama berarti tipenya boolean. Jadi outputnya kalau komparator operator itu outputnya itu boolean. Itu benar atau salah gitu ya. Terus kemudian logical itu and or not. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah belajar tentang apa gerbang logika ya. Jadi ada rumusnya sendiri sebenarnya. Kalau N itu berarti dia membandingkan antara dua hal gitu ya. Mungkin kita kasih contohnya ya. Nah, X itu sama dengan 5. Oke. Kemudian di sini ada expression. X itu lebih besar dari 3. Nah, apakah pernyataan itu benar? Benar ya, karena X itu sama dengan 5. Nah, terus kemudian X kurang dari 10. Apakah pernyataan itu benar? Benar. Gitu. Nah, ketika benar sama benar, itu berarti outputnya adalah benar. Kalau misalkan N, gitu. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau N itu ketika dua-duanya itu benar, maka pernyataan itu benar. Gitu. Ibaratnya tuh kayak gimana ya perumpamaannya ya.
Misalkan kita disuruh sama ibu kita buat belanja di warung gitu ya, contohnya ya teman-teman. Belanja di warung, ibu nyuruh kita eh, nanti beli telur dan minyak ya gitu. Nah, telur dan minyak. Tapi kayaknya perumpamaan itu nggak begitu ini sih bisa dipahamin juga sih, maksudnya secara logiknya ya. Tapi oke, kita coba aja. Ibu suruh kita untuk beli telur dan minyak gitu. Nah, kalau misalkan ibu udah bilang telur dan minyak, itu berarti kan sudah hakiki ya, maksudnya sudah pasti harus beli itu gitu sebenarnya ekspektasinya ke depannya. Walaupun sebenarnya mungkin pas beli di warung itu tuh ini apa ada barang yang nggak ada gitu. Tapi ibu nyuruh kita untuk beli telur dan minyak. Nah, terus pas kita eh, belanja ke warung, kita beli telur dan minyak tuh. Nah, telur dan minyak berarti kan sesuai telur itu kan berarti benar ya kita beli telur. Terus minyak kita beli minyak itu benar juga. Nah, terus kita lapor ke ibu, Bu, aku beli telur dan minyak gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya itu benar kan? Maksudnya, oke itu benar karena ibu emang nyuruh atau apa? Nyuruh aku buat apa? Nyuruh anaknya untuk beli telur dan minyak. Tuh. Nah, bisa dipahamin ya secara logika ya. Nah, terus ada case lagi. Ibu suruh beliin apa? Tepung terigu sama kerupuk gitu contoh di warung. Nah, tapi anaknya belanja ke warung itu beli tepung terigu sama micin gitu. Nah, ibaratnya itu kan berarti tepung terigunya itu udah benar belinya. Tapi beli yang kedua itu malah beli micin. Padahal yang disuruh itu beli kerupuk. Nah, pada saat aku report ke ibu, apa anaknya itu report ke ibu, berarti salah kan? Maksudnya yang apa yang disuruh beli itu salah. Kenapa salah? Karena yang disuruh apa ibu itu nyuruh beli apa tadi tepung terigu sama kerupuk, tapi yang dibeli malah tepung terigu dan micin gitu. Jadi outputnya itu salah. Jadi kalimat itu tuh kalimat yang benar-benar paten gitu. N. Kita pakai N itu berarti udah paten. Kita harus beli kedua hal itu. Kalau ada tiga berarti ada N lagi. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Gitu. Secara logiknya. Kalau kita pakai logical and kalau pernyataan ini benar dan pernyataan ini benar, maka outputnya adalah benar gitu. Kalau misalkan salah satunya salah, nah berarti pernyataan itu salah karena ini sudah mutlak gitu, pernyataan mutlak gitu ibarat. Coba kalau misalkan X itu lebih besar dari 10, nanti outputnya true or false. Outputnya false ya, karena pernyataan kedua, expression kedua itu salah gitu. Terus ada logical or ya. Nah, logical or ini atau gitu. Kalau atau itu berarti ketika dua-duanya itu apa simpelnya gini, ketika salah satunya itu salah, berarti dia tetap benar. Karena atau kalau atau itu kan secara logika eh, dua pilihan yang kita tuh bisa memilih salah satunya aja gitu secara logika. Contoh ya, misalkan nih, eh, kamu pilih kamu pilih aku atau dia gitu kan. Contohnya ya, kamu pilih aku atau dia. Nah, berarti kan itu dua pilihan yang bisa dipilih gitu. Maksudnya aku benar pilih eh aku benar pilih kamu. Aku benar pilih dia gitu. Maksudnya dua-duanya benar gitu. Kalau konteksnya ini ya memilih gitu ya. Eh aku disuruh sama ibu, eh Bu, mau belanja nggak? Apa? Misalkan ibu nyuruh, nanti kalau ke warung tolong beliin
ini ya, telur. Telurnya bebas deh gitu. Maksudnya mau telur ayam atau telur bebek terserah gitu ya. Kan nggak mungkin bilangnya telur ayam dan telur bebek bebas gitu kan. Itu tuh sebenarnya susunan kalimat yang kurang tepat ya. Biasanya orang kasih pilihan itu kalau bebas mau telur ayam atau telur bebek terserah gitu kan. Nah, ketika belanja ke warung, aku belinya telur ayam, pas balik ke ibu, ya udah ibu terima-terima aja gitu. Ya berarti kan true, itu pernyataan yang benar. Gitu. Aku mau pilih telur bebek, telur ayam itu tetap benar gitu. Makanya kalau salah satunya itu benar, itu outputnya benar. Nah, kapan outputnya itu salah? Ketika tidak ada yang benar kedua-duanya gitu. Contoh kayak misalkan ibu suruh beli telur bebek, telur ayam, tapi yang aku beli malah apa? Telur yang lain gitu. Misalkan aku malah beli unggas yang lain itu apa ya? Telur burung dara gitu contohnya malah. Atau telur puyuh. Nah, itu berarti outputnya salah gitu. Itu logikanya kalau logical operator yang for. Nah, kalau yang not itu berarti reverse ya, reverse the result. Kalau misalkan aku bilang benar, berarti nanti outputnya jadi salah tuh. Gitu ya, teman-teman ya, bisa dipahamin ya. Terus kita masuklah ke list. Oke. Jadi list itu sebenarnya sama seperti array ya di JavaScript. Itu fungsinya adalah untuk menampung banyak value di sini. Nah, value-nya itu nggak harus sama tipe datanya. Bisa beda-beda. Di dalam list ini pun bisa kita tampung list lagi, macam-macam. Nah, list are used to store multiple items in a single variable. Jadi bisa menampung banyak variabel, banyak value ke dalam satu variabel gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk penggunaan listnya ya. MyList sama dengan terus isinya itu banyak variabelnya. Terus, nah ini ketika kita print dia bakal berbentuk seperti ini, teman-teman. Oke, lalu kita bisa mengakses value-nya itu menggunakan indeks ya. Indeksnya itu sama dengan apa? Indeks 0, indeks 1 dan sebagainya. Seperti yang aku eh, peragakan tadi. Nah, bisa duplicate value juga. Misal mau apple-nya 2 kali, banananya 2 kali, atau cherry-nya 2 kali sampai 100 kali itu bisa. Gitu. Jadi nggak masalah kalau value-nya itu sama. Nah, terus kita juga bisa mengetahui panjang dari isinya. Misalkan di sini length ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau panjang ininya ya atau lebar itu luasnya. Lebarnya gitu ada berapa? Nah, kita tuh bisa dapat pakai len, pakai fungsi len ini. Len dalam kurung tipe variabel tipe array-nya dimasukin sini nanti dia bakal kasih output seperti ini. Gitu. Outputnya 3. Kalau outputnya itu cuman segini apa ya? Outputnya 2 seharusnya. Karena cuma 2 value dalam satu list. Seperti itu. Gitu. Terus list items. Nah ini macam-macam. Bisa string, int, bisa boolean. Nah bisa beda-beda juga. Dalam satu list ada banyak tipe data. Gitu. Tipe data macam-macam value. Nah, nanti di Python perspektif kalau misal kita lihat pakai eh, function type ini, itu nanti outputnya bakal seperti ini. Class list, tipe datanya list maksudnya. Nah, ini untuk konstruktor ya, kita bisa pakai apa seperti ini, pakai double round brackets. Nah, kita bisa pakai kurung 2 kali sepertinya, kurung biasa 2 kali, terus pakai list. Itu nanti jadi seperti ini. Nah, tapi kalau mau simple itu sebenarnya pakai kurung kotak 1 kali aja.
Itu ya. Terus apalagi ya? Collection. Nah, collection itu ada banyak jenis ya. Ada list, tuple, set, dictionary. Oke, kita bahas ini ya bertahap. Nah, yang tuple. Oke, tuple ini sama mirip-mirip seperti list ya. Tuple is one of four built-in data types in Python used to store collection of data. The other three are list, set, dictionary. Jadi sebenarnya sama ininya fungsinya. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Tidak bisa diubah gitu ya. Unchangeable. Apple, banana, cherry. Sama seperti list ya. Are ordered, unchangeable, and allow duplicate value. Sama seperti. Meaning that we can change, add or remove items after tuple has been created. Allow duplicate. Kita nggak bisa ubah ya isi di dalam. Terus kita bisa mengetahui length-nya juga sama seperti list. Different data types, type tuple gitu. Terus kemudian kita masuk ke set. Set ini mirip-mirip kayak objek ya kalau di di JavaScript sebenarnya. Which is unordered, unchangeable, and unindexed. Jadi dia lebih kompleks lagi daripada ini ya, daripada yang tuple. Itu nanti teman-teman bisa apa ke withryschool.com bisa dibuktikan perbedaannya. Unordered item itu ini ya, ordered itu maksudnya kayak kita tuh mau melihat dari apa eh, dari huruf mungkin kapital huruf A sampai Z order berdasarkan apa gitu. Jadi bisa kita atur juga gitu urutannya itu berdasarkan apa gitu bisa di set pakai di ini ya pakai set duplicates duplicates not allow. Jadi kita nggak bisa duplicate di sini. Kalau misalkan ada duplikat itu nanti bakal diabaikan. Ini kebetulan Apple-nya 2 kali. Jadi ini bakal diabaikan untuk yang value satunya ya. Oke. Kemudian, nah ini. Consider the same value in set and are treated as duplicate. Misal true dah sama satu ya itu dianggap sama. Jadi kalau boolean itu nggak cuma true false aja, tapi satu nol itu dianggap boolean juga. Maka dari itu angka satu itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena di sini sudah ada true gitu. Jadi true yang lebih kuat ya. Coba kalau misalkan urutannya diubah jadi satu dulu terus true. Nah, dia bakal munculin angka satu duluan karena dia bacanya itu dari kiri ke kanan. Kalau misal ini namanya set ya. Set itu berarti eh, apa ya? Tidak ada value yang double. Kalau ada yang double dia bakal dijadiin satu. Nah, kebetulan boolean itu satu sama nol itu dianggap true sama false. Gitu. Terus apalagi ya? Nah, ini juga false sama nol. Ini seharusnya false ya yang keluar. Nah, kayak gitu. False, true. Cherry, apple, banana. Secara urutannya juga ardu apa ordered ya tadi ya. Sini. Coba unordered ya, sorry. Unordered berarti dia bakal ini ya urut mulai dari boolean ya, mulai dari boolean dulu terus nanti dia bakal ngikutin dari urutan yang ada di sini gitu secara acak sebenarnya itu. Terus kita lanjut lagi. Oke, itu untuk set ya. Kemudian dictionary. Dictionary itu mirip-mirip seperti set juga,
Tapi dictionary ini ada key sama value-nya gitu untuk membuat sebuah data, data yang apa ada informatif gitu ya. Kayak misalkan kita mau dapetin data siswa di sekolah. Nah, nanti ada namanya siapa, NIM, NIM-nya, terus tahun masuknya, terus ada apa lagi? Alamat misalkan dari kota mana, itu tuh bisa dimasukin di dictionary gitu. Nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini sama persis seperti JavaScript ya. Di apa namanya itu objek JavaScript. Penulisannya pakai kurung kerawal. Nah, kita tuh bisa mengakses salah satu dari value yang ada di dalam itu dengan cara kita pakai indeks seperti ini. Kalau di list itu kan eh, kita bisa mengakses mulai dari angka apa indeks 0 sampai seterusnya gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai panjangnya itu berapa banyak. Nah, kalau dictionary itu kita bisa mengakses berdasarkan nama key-nya. Kalau misalkan kita mau tahu nama brandnya, itu nanti kita tinggal masukin brand di sini. Outputnya nanti harusnya Ford itu. Kalau misalkan model, berarti kita ketik model di sini. Kita run, terus nanti bakal muncul outputnya value-nya gitu. Value dari model itu apa Mustang itu. Kemudian changeable, duplicates are not allowed, dictionary length. Jadi kita bisa tahu panjang datanya juga yang ada di dalam dictionary. Ya. Nah, ini ada tiga. Kenapa? Karena year itu double ya. Jadi tidak bisa duplikat. Jadi dianggap tiga. Itu cuman satu, dua, tiga. Brand, model, sama year aja. Patokannya dilihat dari key-nya ya. Kalau misalkan di sini year 2, terus di sini sama-sama value-nya, itu tetap akan kebaca panjangnya itu ada 4. Nah, tapi ini nggak best practice ya, kasih angka di key-nya. Jadi sebaiknya dihindari. Kita harus kasih ini yang informatif seperti ini. Oke, itu ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah dictionary itu ada kondisional ya. Nah, kondisional itu sendiri sebenarnya di pertemuan pertama udah sempat aku singgung ya. Expressionnya kita pakai komparator seperti ini. Outputnya itu boolean. Nah, tapi next stepnya itu kita bakal ada mekanisme ini ya, menjalankan sintaks gitu. Oke, sebentar ya. Absennya sudah nggak bisa diakses lagi. Oh iya, minta tolong ya, Ratna, dibuka untuk aksesnya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman, untuk aksesnya. Saya bantu bukakan.
Oke, bisa dicoba lagi ya, teman-teman, untuk presensinya. Apakah sudah bisa? Sudah saya bantu bukakan. Oke, nanti bisa dikonfirmasi ya. Oke, udah bisa ya, Rizky. Oke, Ratna minta tolong disampaikan ke ini ya, ke teman-teman di room yang lain juga. Presensinya sudah bisa ini ya, dilakukan karena sudah dibuka aksesnya. Oke, thank you. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kondisi ya. Equals itu sama dengan dua kali itu kita mengkomparasi antara value sebelah kiri sama kanan. Not equals itu pakai sama dengan juga, tapi ini ya ada tanda seru. Jika A tidak sama dengan B, maka apa yang akan dilakukan? Gitu. Ibaratnya gitu. Less than itu berarti kurang dari, less than or equal itu berarti kurang dari atau sama dengan. Greater than itu berarti lebih besar dari. Terus greater than or equal itu lebih besar atau sama dengan. Itu ya. Nah, kita punya value seperti ini ya dari variabel A sama B. A itu sama dengan 33, B sama dengan 200. Jika B lebih besar dari A, ya, maka dia akan apa menjalankan sintaks ini. Nah, if B lebih besar dari A, A itu 33, B itu 200. Nah, 200 lebih besar dari A. Itu berarti dia true ya. Ketika true dia bakal ngeprint ini. B is greater than A. Tuh. Berarti ini pernyataan benar ya. Nah, untuk cara ininya apa? Cara penulisannya itu if spasi ekspresinya apa titik dua gitu. Kemudian untuk resultnya hasilnya itu harus dikasih tabulasi seperti ini jarak gitu ya jarak seperti ini di tab gitu. Nah ini bisa dihapus kayak gini. Nah kalau seperti ini itu dia bakal sudah pasti bakal menjalankan code-nya tapi bakal ada error karena dia dianggap tidak konsisten. Coba kalau misalkan seperti ini, apakah error juga? Dia bakal error ya karena di dalam kondisional itu tidak ada sintaks yang akan dijalankan. Tuh, simpelnya gitu ya. Kemudian indentasi itu penting ya seperti yang aku sampaikan barusan. Eh, Oke, mohon ditunggu sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kita tuh bisa pakai else if juga. Else if itu ditandai dengan keywords elif ini ya, elif. Nah, kita ada kondisi di mana A itu sama dengan 33, B sama dengan 33. Nah, ada expression B lebih besar dari A. Nah, kalau misalkan pernyataan ini benar, maka dia bakal ngeprint B is greater than A. Kalau misalkan ternyata itu salah, tapi ada kondisi lagi, jika A sama dengan B, maka dia bakal menjalankan sintaks yang ada di dalam. Gitu. Print A and B are equal. Jadi teman-teman bisa tebak ya, ini bakal menjalankan apa? A and B are equal. A dan B adalah sama. Karena hasilnya itu 33 ya. Apanya? A-nya 33, B-nya 33. Gitu. Oke, aku stop mohon itu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus, nah, untuk yang lebih kompleksnya lagi, itu kita bisa pakai else ya. Else itu adalah opsi terakhir sebenarnya. Kalau misalkan kondisinya itu tidak ada di kedua-duanya gitu. Atau mungkin tidak ada di salah satunya. Gitu. Contoh A sama dengan 200, B sama dengan 33.
Nah, ada kondisi di sini. Jika B lebih besar dari A, maka dia bakal menjalankan ini. Nah, kita cek ya. B itu kan 33, A-nya 200. Berarti B itu seharusnya kurang dari A. Nah, tapi berarti pernyataan ini salah ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan lagi. Elif A itu sama dengan B. Nah, A itu sama dengan B. Apakah itu benar? Salah juga ya, karena 33 sama 200. Itu. Kemudian else, kalau tidak di antara kondisi yang ada di atas, tidak satu pun, itu dia bakal menjalankan yang ada di else. Itu jadi hasilnya itu yang ada di else. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya ke while loops ya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi nih, jam 9:10. Jadi ada dua primitif loop comments, ada yang while, ada sama yang for. Nah, dua-duanya itu digunakan untuk perulangan ya. Nah, perulangan itu maksudnya adalah kita tuh bisa eh, melakukan ini ya, sintaks yang berjalan sampai kondisinya itu tercapai. Itu apanya? Sederhananya kayak gitu. Untuk looping. Looping itu berarti perulangan. Jadi sebuah sintaks itu akan berjalan ketika kondisinya itu sudah tercapai. Gitu. Kayak misalkan nih ya, I sama dengan satu. Nah, while I kurang dari 6, dia bakal ngeprint. Ngeprint I-nya ya, maksudnya akan mencetak I. Nah, kemudian di bawah itu I-nya, nilai I-nya, itu akan dijumlahkan dengan satu. Berarti dia akan terus dijalankan. Print ini akan terus dijalankan. Dan ini juga akan terus dijalankan sampai kondisi ini itu false. Gitu ya. Jadi kondisi ini itu false ketika I-nya itu sama dengan 6. Karena di sini kan pernyataannya ekspresinya itu kurang dari 6. Gitu. Sedangkan I itu di awal sudah di set itu satu ya. Nah, ketika kita coba, nanti I itu akan di print seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya nggak ke print. Kenapa? Karena dia berhenti. Berhenti karena tidak sesuai dengan expression ini. Gitu. Dia akan terus menjalankan coding kalau misalkan kurang dari 6. Gitu. Kalau misalkan kurang dari 10, berarti dia akan terus berjalan sampai 9. Ini ya. Terus kalau misalkan penjumlahannya 2, berarti dia akan 1, 3, 5, 7, 9. Outputnya akan memberikan ini ya, value seperti ini. Itu karena penjumlahannya 2. Pertama, I-nya itu sebenarnya satu dulu. Terus dicek kondisinya, I-nya itu kurang dari 10 atau tidak. Oh, ternyata masih kurang. Berarti dia bakal ngeprint angka satunya kan, berarti satu. Terus setelah itu dia akan ditambahkan 2. Berarti I-nya itu sekarang sama dengan 3. Kemudian diulang lagi, 3 kurang dari 10 atau tidak. Benar. Berarti dia bakal ngeprint 3. Terus kemudian dia akan dijumlahkan dengan 2 lagi. Berarti jadi 5. 5 diulang lagi, dicek lagi. 5 itu kurang dari 10. Oke, benar. Terus dia akan ngeprint 5. Terus dijumlah lagi jadi 7. Itu seterusnya. Kalau dibalik I sama dengan 6, while I kurang dari 1. Oh, coba. Bentar, I sama dengan 6. While I kurang dari 1. Gini, ketika I-nya kurang dari 1, gitu, dia bakal ngejalankan ini. Apakah benar ini? Di awal, I kurang dari 1. Coba kita run ya. Dia bakal kasih output apa? Dia bakal kasih output kosong ya, kosongan. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi kondisi ini. Gitu.
Itu ya Rizky. Jadi langsung apa Azhar ya, sorry Azhar. Jadi tahu ya langsung ininya jawabannya. Jadi langsung ketahuan kurang dari satu. Kalau misalkan ini dimulai dari -10 contoh. Outputnya nanti seperti apa? Nah, dia bakal output seperti ini. Gitu. -10, -8, -6, 42. Karena -10 ditambah 2 itu -8, tambah 2, -6, tambah 2, jadi sampai 0. Nah, ketika nolnya ini tambah 2, itu kan dia udah jadi 2 ya. Otomatis dia berhenti loopingnya. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, itu while loops. Oke, yang terakhir ya. Nah, ini tambahan dikit ya. Ini kita bisa pakai break. Break ini fungsinya itu untuk menghentikan proses loopingnya gitu di tengah-tengah. Nah, kita bisa tandai dengan ada kondisional di sini. Kalau misalkan i-nya itu sama dengan 3, ya, itu nanti dia bakal berhenti loopingnya. Gitu. Terus continue ini bisa eh, apa ya menghentikan proses iterasinya. Jadi i tambah satu, terus nanti dia bakal mengecek kondisinya. Kalau dia udah sampai 3, dia bakal continue. Gitu. Dia nggak bakal apa mengeksekusi blok code yang ada di bawahnya lagi. Gitu. Nah ini ada kondisi di mana ketika i sama dengan 3, dia bakal nge-skip printnya. Gitu. Makanya di sini tidak tercetak angka 3-nya ya. Gitu. Kita bisa pakai continue. Kemudian, nah ini kita bisa kombinasikan pakai else juga. Itu ini untuk apa kalau misalkan sudah tidak ini lagi, tidak true lagi secara kondisi. Kemudian apalagi ya? Oke, itu while ya. Sekarang yang terakhir for ya. For loops setelah ini. Nah, for itu penulisannya seperti ini. For x in fruits gitu. Misal ini kita pakai for sama in ya. X itu berarti apa? Datanya ya, data yang ada di ini list. Jadi kita bisa pakai list ya. Kita pakai list seperti ini. Kemudian listnya itu nanti di looping. Kita bakal nampilin satu-satu gitu, di print satu-satu. Nah, jadi kita bisa pakai for x in fruits. Fruits itu berarti variabel listnya gitu. Nah, x-nya itu berarti data persatuannya gitu. Jadi di sini ada print x, apple, banana, cherry, urut ya dari kiri ke kanan gitu. Nah, string juga bisa di looping. Seperti yang udah diinfoin barusan ya, string itu sebenarnya list juga. Yang dimana tuh indeks pertama itu B, ya, indeks 0. Terus indeks kedua itu indeks 1 itu A, gitu. Nah, itu bisa di looping juga jadi seperti itu hasilnya. Untuk banana. Terus bisa di break juga seperti ini, seperti apa, while loops. Nah, bisa pakai if juga, gitu. Pakai continue juga bisa. Nah, untuk range itu juga kita bisa gunakan. Itu kalau misalkan kita mau ngitung ya, ngitung angka gitu. For x in range 6. Nah, berarti eh, kalau ada angka apa? Ada angka di sini, itu tuh kita mulai hitungnya dari 0 gitu ya. 0 1 2 3 4 5. Itu x itu nanti bakal ngelooping dari 0 itu kalau pakai range. Terus nah kita juga bisa ngatur start parameternya gitu. 2,6 itu berarti kita startnya mulai dari angka 2 sampai angka 1. Terus ini bisa di increment juga, jadi penambahannya itu enggak penambahan satu, tapi penambahan tiga. Gitu. Startnya mulai dari 2, berakhirnya di 30. Tapi setiap increment, setiap penambahan itu ditambah 3. Jadi di sini ada ini ya, ada penjumlahan terus ya, 2, 5, 8, itu berarti tambah 3 terus sampai 30. Nah, ini kenapa nggak 30 nggak keluar karena ketika 29 ditambah 3 itu udah lebih dari 30, makanya nggak keluar ininya apa loopingnya itu selesai sampai gitu. Oke, oke, paling
Kalau dari aku itu aja materi untuk malam hari ini udah jam 9.17 juga. Sebelumnya aku ucapin terima kasih dan juga mohon maaf karena sempat terlambat juga ya tadi karena ada sedikit kesalahan teknis. Jadi mudah-mudahan ke depannya teman-teman sekalian bisa ini ya mendapatkan ilmu bermanfaat dari sesi ini. Nah, sampai di sini aku mau buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Dari sekalian aku sapa ya, dari Ahmad, Alfa Desi, Azhar, Halimatus, Nila, Novriadin, Rami, Rizky, Samsud, Tashifa, Tri Utami. Ini ada nama-nama yang cukup familiar ya. Kemarin sempat join, jadi aku sempat tahu ya teman-teman. Nila kemarin join, terus Alfa Desi juga. Makasih banyak ya udah temenin aku di sini. Tashifa juga. Kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan. Tadi tuh kayaknya ada yang mau ditanyain deh. Yang pertanyaan pertama itu dari Ahmad ya. Yang biasa diolah di kerjaan apa aja deh yang dipakai itu macam-macam yang diolah. Tuh mungkin data pelanggan diolah, terus kemudian eh, data apapun ya, apapun bentuknya, yang di mana itu macam-macam. Ada yang formatnya itu CSV mungkin ya kalau misalkan kita pakai Excel untuk merangkum datanya, ada juga yang format-format lain. Pokoknya yang data-data yang sudah ini ya apa sudah terhitung secara matematis macam-macam. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebentar, ini kok presensinya berulang kali ya. Rata kirimnya nggak apa-apa. Tadi bedanya list sama tapel apa ya? Oke, untuk bedanya list sama tapel itu sebenarnya bisa dicek di sini sebenarnya. Eh, nah ini, sebentar. Nah ini list items are ordered, changeable, and allow duplicate value. Nah ini bisa dilihat dari sini. Order changeable itu berarti kita bisa merubah isi datanya. Terus allow duplicate value itu berarti bisa bisa duplikat data di dalam. Kalau tuple, coba kita buka ya. Tinggal dibaca aja. Order unchangeable and allow duplicate value. Jadi list sama tuple itu bedanya ini. Kalau tuple itu tidak dapat diganti. Kalau list itu bisa diganti value-nya. Nah, mungkin contohnya itu list tuple seharusnya sih uh, unchangeable ya. Tes. Nggak bisa diganti value-nya atau nggak bisa diganti seluruh ininya datanya. Coba kalau ini diganti satu sama dengan teks Istanbul pakai index. Nih, tuple object does not super item assignment. Jadi kita nggak bisa ubah value-nya di sini. Banana jadi tes itu nggak bisa. Coba kalau misal kita ganti jadi ini. Nah, bisa ya. Gitu ya. Apa tadi siapa yang bertanya? Rizky ya. Bedanya itu kalau list itu bisa diganti value-nya. Kalau tuple itu nggak bisa di-assign. Dia bakal error. Tadi kita udah coba ya. Oke. Alpha Desi. Oh iya Kak, waktu di bagian dictionary kan ada yang year dua kali. Nah, yang kedua itu ditambah second. Terus aku coba tambah third year, tapi yang keluar sintaksis itu yang salah di bagian mana ya Kak? Nah, itu codingannya alpha gimana, by the way? Jangan lupa koma ya.
komanya itu penting. Dan juga jangan pakai spasi. Takutnya alfa pakai spasi. Coba ya, yang bagian dictionary itu kita cek dulu. Kita lihat lagi contohnya. Nah ini ya, second pakai spasi sih bisa sih harusnya. Pakai spasi tapi di dalam string ya. Di Nah ini second year, terus pakai spasi seperti ini. Kita coba. Pakai spasi bisa, nah tapi jangan lupa komanya ya, apa alfa. Jadi ada koma di sini. Kemungkinan nggak ada komanya kayaknya. Third year. Nah ini kita pakai underscore aja ya. Di 2021 contoh. Nah ini bakal tetap muncul. Lupa koma kan, bener kan? Nah, jangan lupa koma ya. Koma itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau tidak, berhubung ini sudah jam setengah 10 juga, buat teman-teman sekalian yang apa yang berminat buat jadi seorang data analis ya, itu kebetulan kita itu ada kelas data analis Python ya, private kelasnya. Dan juga nantinya teman-teman bakal diajarin sama mentor-mentor profesional gitu. Ada beberapa teman-teman yang mereka itu progresnya itu udah sampai ke final project, mereka bikin portofolio, terus nanti eh, mereka sampai ke tahap penyaluran kerja karena nanti di private class, di main kelasnya, kalau teman-teman sudah subscribe main kelasnya, teman-teman nanti bisa ini ya belajar lebih lanjut lagi gitu. Materinya tentunya bukan materi basic seperti yang ada di free class kali ini, tapi materinya itu bisa sampai ini ya advance ya, sampai dapat portofolio gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, paling dari aku cukup itu saja. Jangan lupa presensi ya, teman-teman, karena presensi itu nanti yang akan menentukan teman-teman sekalian itu bakal dapat sertifikat di hari terakhir. Gitu. Dan juga jangan lupa konsistensinya untuk ininya ya, penamaannya ya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya di hari besok ya. Thank you. Oke, sama-sama.